Strategi nomor 3, negatif. Dalam listening part A, sangat umum jika kalimat yang dikatakan di audio itu mengandung kalimat negatif. Nah, biasanya untuk menjawab kalimat atau audio yang mengandung kata negatif, jawabannya adalah opsi yang mengandung kalimat positif dan berkebalikan dengan apa yang dikatakan di audio. Untuk mengetahui makna atau apa yang dikatakan di audio, kita harus familiar dengan bentuk-bentuk negatif. Yang pertama adalah regular negatif, yaitu kata-kata negatif biasa seperti not atau n apostrophe t, kemudian bentuk negatif lain seperti nobody, none, nothing, never, no one. Kemudian negatif prefix seperti an, in, atau this. Sebagai contoh, misal man said, I can't seem to get the door unlocked. Aku sepertinya tidak bisa membuka pintunya. Kemudian woman said, that isn't the right key for the door. Itu bukan kunci yang cocok untuk pintu tersebut. Kemudian, what does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh perempuan yang ada di audio? Jawabannya adalah A. The key in the drawer is on the right. Bukan. Kalimat ini juga mengandung pengecoh dengan kata right di sini yang berbunyi atau memiliki bunyi yang sama dengan right. Namun itu bukan jawaban yang tepat karena woman mengatakan kunci tersebut bukan kunci yang tepat. Sedangkan opsi A berarti kunci yang ada di laci ada di sebelah kanan. Kemudian opsi B, the man should write the message on the door. Laki-laki tersebut harus menulis pesan di pintu. Di sini juga menggunakan kata yang memiliki bunyi yang hampir sama, write dan write. Ini juga bukan opsi yang benar. Kemudian opsi C, the man has the wrong key. Nah, opsi ini mengandung sinonim dan dalam kalimat bentuk positif. Laki-laki itu memiliki kunci yang salah. Kalimat ini memiliki arti yang sama dengan that isn't the right key for the door. Kunci itu bukan kunci yang benar untuk pintu tersebut. Maka jawaban untuk soal ini adalah C. Masih strategi nomor 3, poin 2, double negatif. Dalam listening part A juga sering terdapat double negatif atau dua kata negatif dalam satu kalimat sehingga dapat mengecoh pendengar. Double negatif dalam listening part A biasanya terdiri dari negative word and negative prefix. Misal, Mr. John is not insane. Di sini ada negative word not biasa, kemudian ada negative insane. Mr. John tidak waras. Jadi artinya Mr. John itu waras. Kemudian dua negative verb. It isn't sunny, so they do not playing outside. Hari ini tidak panas, sehingga mereka tidak bermain di luar rumah. Ini sama dengan artinya hari ini mendung sehingga mereka main di dalam rumah. Kemudian, neither or not either. Contohnya, John doesn't like coffee, neither does Mark. John tidak suka kopi, begitu juga dengan Mark. Kemudian contoh soalnya, man said, were your friends able to get the ticket for the concert? Apakah temanmu dapat memperoleh tiket untuk konser? Kemudian perempuan menjawab, Mark couldn't get ticket for the concert and either could Paul. Mark tidak dapat mendapatkan tiket tersebut, begitu juga Paul. What does the woman mean? Apa yang dimaksud perempuan tersebut? Nah, di sini kan perempuan tadi mengatakan Mark tidak dapat memperoleh tiketnya. Begitu juga Paul. Berarti Paul dan Mark tidak mendapatkan tiket untuk konser tersebut. Kita lihat pilihan ganda. Yang pertama, although Mark couldn't get both tickets, Paul did. Meskipun Mark tidak dapat memperoleh kedua tiket tersebut, Paul dapat. Sedangkan ini ada kata negative expression neither could Paul. Berarti Paul juga tidak bisa. Di sini salah.
Kemudian opsi B, both were unable to obtain ticket. Nah, opsi B ini benar. Kenapa? Karena Mark couldn't get the ticket and neither could Paul. Mark tidak dapat mendapatkan tiketnya, begitu juga Paul. Kemudian kita lihat lagi opsi C. Kita udah punya opsi B yang benar, tapi kita mencoba menganalisis pola jawaban yang kurang tepat itu seperti apa. Neither Mark nor Paul want to go to the concert. Di sini baik tidak Mark maupun Paul ada yang ingin pergi ke konser. Ini maksudnya Mark dan Paul tidak ingin pergi ke konser, sedangkan mereka ingin. Ini juga salah. Kemudian Mark tried to get the ticket but Paul didn't. Mark mencoba mendapatkan tiket tapi Paul tidak. Ini juga jawaban yang tidak tepat. Strategi 3, poin yang ketiga, almost negative expression. Pernyataan hampir negatif. Yang pertama, almost dan hampir tidak ada. Hardly, barely, sacredly, only. Jadi, kalimat ini semuanya memiliki arti hampir. Kemudian, almost never. Hampir tidak pernah. Rarely, seldom. Sebagai contoh, woman, does Steve usually park his car there? Apakah Steve biasanya memarkirkan mobilnya di sana? Man said, only once has he parked his car in that lot. Hanya sekali dia pernah memarkirkan parkirnya di area itu. Kemudian narator bertanya, what does the man mean? Apakah yang dimaksud oleh man tersebut? Nah, di sini kita tahu bahwa man bilang Steve cuma sekali memarkirkan mobilnya di parkiran tersebut. Kemudian opsinya he parked his car there once in a while. Ini ada kata once, hampir mirip dengan only once, tapi di sini once in a while. Once in a while itu beberapa kali. Sedangkan only once hanya sekali. Hanya satu kali. Kemudian opsi B, he is parked his car there a lot. He parked his car there a lot. Dia memarkirkan mobilnya di sana sering. Ini juga bukan. Jadi bukan. He only leave his car there for a short period of time. Dia meninggalkan mobilnya di sana dalam waktu yang singkat. Ini tidak, karena ini hanya sekali. Bukan jangka waktu, tapi banyaknya berapa kali. Kemudian opsi D, he left his car there on just one occasion. Dia meninggalkan mobilnya di sana hanya sekali kesempatan. Berarti jawaban untuk contoh ini adalah opsi D. Strategi nomor 5, expression of agreement, pernyataan persetujuan. Dalam listening part A, topik yang juga familiar atau umum digunakan adalah agreement. Di sini ada dua macam bentuk agreement, yaitu agreement with positive statement dan agreement with negative statement. Agreement untuk kata-kata positif dan agreement untuk kalimat atau statement yang negatif. Di sini agreement untuk kalimat yang positif terdiri atas so do I, me too, I'll say, you can say that again. Kemudian agreement untuk negative statement adalah neither do I dan I don't either dan sebagainya. Kemudian sebagai contoh untuk women say, I don't really care for the way the building was renovated. Aku tidak terlalu peduli tentang bagaimana cara bangunan tersebut direnovasi. Kemudian men juga menjawab, I don't either. Aku juga tidak. What does the man mean? Apa yang dimaksud pria tersebut? Nah, di sini pria ini menunjukkan kalimat persetujuan untuk kalimat negatif yang dikatakan perempuan. I don't really care. Aku tidak terlalu peduli. I don't either. Aku juga. Kemudian kita lihat opsi jawabannya. Opsi A, he think the building was not renovated. Ini tidak, karena dia tidak peduli bagaimana buildingnya direnovasi. Kemudian, he has the same opinion of the building as the woman. Dia memiliki pendapat yang sama tentang
bangunan tersebut seperti perempuan. Kita simpan jawaban ini. Kemudian, he doesn't care about the renovation of the building. Dia tidak peduli dengan renovasi bangunan tersebut. Kemudian, opsi D, he suggests being careful in the renovated building. Ini juga salah. Jadi antara jawaban B dan C. Kita lihat lagi. I don't really care for the way the building was renovated. Aku tidak terlalu peduli bagaimana bangunan tersebut direnovasi. Kemudian opsi B berarti he has the same opinion of the building as the women. Dia memiliki opini yang sama terhadap bangunan tersebut sebagaimana perempuan tersebut. I don't care either. Ini menyatakan persetujuan. Jadi jawaban untuk soal ini atau contoh soal ini adalah B. Strategi nomor 6. Ungkapan ketidakpastian dan saran. Ungkapan ketidakpastian ditandai dengan kata isn't it, as far as I know, I guess. Kemudian ungkapan saran biasanya ditandai dengan why not, let's, and such kind of thing. Kemudian ungkapan ketidakpastian dan saran itu juga merupakan salah satu topik yang common atau biasa muncul di listening part A. Oleh karena itu kita harus benar-benar memperhatikan ungkapan-ungkapan semacam ini. Masuk ke contoh. The man said, "Is the exam still scheduled for 3 on Thursday?" Apakah ujian tersebut masih dijadwalkan di jam 3 di hari Kamis? Kemudian woman menjawab, "As far as I know," sepanjang yang aku tahu. What does the woman mean? Apakah yang dimaksud perempuan tersebut? Jadi di sini maksudnya kan ini laki-laki bertanya, apakah ujian tersebut masih dijadwalkan di jam 3 di hari Kamis? Perempuan menjawab, as far as I know. Jadi dia seperti ragu apakah ujian itu dijadwalkan di jam 3 di hari tersebut. Kemudian kita lihat pilihan gandanya. The exam is far away. Ujiannya masih jauh. Kita tidak bicarakan ujiannya masih jauh atau dekat, yang dibicarakan yaitu kapan ujiannya, apakah ujiannya masih hari Kamis atau bukan. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian, she knows that the exam schedule has been changed. Dia tahu bahwa jadwal ujian telah diubah. Ya ini juga salah, karena sepanjang dia tahu jadwal ujian masih di tanggal ini dan jam ini. Kemudian, she is sure that the exam is set for Thursday. Dia yakin bahwa ujian tersebut dilakukan di hari Kamis. Tapi di sini dia menjawab as far as I know, sepanjang yang aku tahu. Berarti dia tidak yakin. Jadi, yang she think that she know when the test is. Dia pikir atau dia rasa dia tahu kapan tes akan dilakukan. Nah, jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Karena dia rasa, dia tahu, jadi nggak pasti, tapi menurut dia, sepanjang pengetahuan dia tahu tesnya akan dilakukan kapan.